Sekarang kita gerakan sholat. Yang pertama kita lakukan adalah niat. Ketika teman-teman niat, ini mau dilanjut atau enggak ini? Komennya dulu mana? Bisa difahami ya dari wudhu sampai dengan waktu sholat. Ini mau dilanjutin apa enough? Finish. Lanjut dong. Emang nggak lagi pada tidur kan tadi ditanya lagi pada rebahan? Ketika saya menyampaikan ini teman-teman ucap kalimat thayyibah. Ya. Zikirnya thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar atau istighfar atau solawat lah, banyakin solawat. Jadi di room saya banyakin tulisan kata-kata solawat, kata-kata istighfar, banyakin itu. Saya cuma mau ngelihat ketika teman saya ngobrol, teman-teman gak diam. Ya kan? Oke. Kita sholat itu ada niat. Nggak ada niat nggak sah. Harus niat. Yang pertama adalah diri. Berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Kalau sakit gimana? Boleh duduk. Karena Allah tahu. Ya. Jika tidak ada uzur yang menghalangi, itu boleh duduk. Secara teknik berdiri yang benar adalah berdiri simetris. Kakinya dibuka selebar bahu. Kalau laki-laki kayak 2 jengkal gitu, kalau perempuan jangan terlalu jauh. Jangan langsung takbir. Jangan langsung takbir. Benerin dulu posisi dirinya. Dibuka selebar bahu kakinya. Agar apa? Agar memindahkan berat badan pada ujung telapak kaki, lalu tumit diarahkan keluar, sehingga jari-jari yang menghadap ke kiblat itu akan merasakan adanya tarikan dari paha di sisi dalam ke bawah. Ya. Bisa difahami ya. Jangan langsung takbir. Benerin dulu posisi dirinya. Yang ngerasa sering kegemukan, benerin dulu tubuhnya biar lemak-lemaknya bekerja. Telapak kaki yang kita berdiri itu, Kak, itu akan memiliki titik refleksi yang sangat penting untuk menstimulasi organ-organ penting dalam tubuh. Berdiri tegak itu, telapak kaki kakak, refleksi yang sangat penting. Akan menstimulasi organ-organ penting dalam tubuh. Berat badan akan seimbang. Ketika kita berdiri, sholat. Ya, seimbang nanti berat badan. Kita kalau pijat refleksi kan mahal. Berdiri tegak beberapa menit itu pijat refleksi. Nggak pakai duit. Nggak pakai duit. Telapak kaki memiliki titik refleksi Kak ya, yang sangat penting tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita pengen postur tubuhnya lurus, serasi, tegap, jangan ketika takbir begini. Tegakin dulu. Tegakin semua. Supaya susunan tulang-tulang penyangga tubuh itu kompak rata. Kompak rata. Dapat menurunkan resiko terjadinya patah tulang. Tegakin dulu. Tegakin. Kayak tentara yang lagi mau baris-baris. Kayak paskibraka. Supaya tulang kakak nggak cedera. Itu Allah sayang sama kita itu. Kita disuruh sholat, Allah sayang. Biar tulangnya nggak sakit. Kakinya punya pijat refleksi. Kalau ada pijat refleksi, Kak, sampai ke otak sehat. Sehat, bisa mikir. Jadi posisi tumit itu terbuka keluar ya. Tubuh jadi seimbang. Kanan sama kiri merupakan posisi ideal dan stabil. Oke? Kadang kan kalau kita sawu sufufakum, lagi berjamaah tuh rapatkan barisannya. Itu kuda-kuda yang baik itu. Yaitu sholat. Jari-jari menghadap ke kiblat itu, Kak, bisa dilakukan dengan menarik tumit ke arah keluar. Gitu ya. Ini penyesuaian posisi ketika berdiri, di mana kaki cenderung merapat, badan berada bertumpu pada sisi keluar. Jadi sejajar sama bahu gini. Supaya apa? Badan sejajar. Supaya terhindar dari yang namanya keseleo. Tuh.
berdiri tegak aja menghindari keseleo, tulang dikasih sehat. Allah sayang kan sama hambanya. Rugi orang yang gak mau sholat, rugi. Kalau pengen sehat, sholat. Tulangnya disusunin sama Allah, kakinya disuruh dipijatin dengan gerakan berdiri beberapa menit sebelum kita ruku. Tuh. Sekarang gerakan takbiratul ihram. Ketika kita bahu ini terangkat sedikit, tulang rusuk itu ikut akan terangkat, Kak. Terangkat. Tulang rusuk itu terangkat. Kita ngangkat di takbir kan? Bahu keangkat kan? Itu tulang rusuk keangkat, Kak. Menimbulkan peregangan sedikit pada dada. Menyebabkan tekanan udara di dalam rongga itu akan mengecil. Dan memudahkan udara masuk dengan cepat. Mau udara oksigen, O2, dan lain sebagainya. Oke? Ketika kita takbir, bahu keangkat, sedikit tulang rusuk ikut terangkat, akan menimbulkan peregangan pada dada. Jadi ketika ada udara masuk itu dengan mudah. Allah, terbuka dadanya. Yang punya masalah hati, yang sering jengkel sama pasangan, ketika takbir, Allah lebarin dadanya. Dilebarin sama Allah, dilapangin dadanya. Karena udara masuk dengan indah. Ya, dengan cepat. Yang punya masalah sholat, dadanya dibuka sama Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Yang punya masalah dilebarin, dilapangin sama Allah. Nggak akan dibebanin sama Allah. Makanya Allah cinta sama hambanya, disuruh sholat. Oke? Pada saat takbir, ini kan ketiak terbuka nih. Bagian ketiak kan merupakan stasiun bagi peredaran limfa untuk pencernaan. Karena merupakan kumpulan dari keseluruhan anggota gerak. Kita kan kalau pengen makan, gerak. Pengen mandi, gerak. Gitu kan? Sering gerak. Maka kata Allah, kalau takbirnya benar, rongganya terbuka, kita bisa masuk udara, saluran limfa lancar. Tuh, baru takbir. Allah, sambil kita pahami, Allah Maha Besar. Yang pernah ngatain saya, yang pernah nyakitin saya, hambanya Allah. Berarti bagian dari kecil. Allah lah Maha Besar. Allahu Akbar. Jama dari kata kabir. Gitu ya. Setelah takbiratul ihram, gitu ya, diletakkan tangan kiri di bawah, tangan kanan ada di atas. Tangan kiri itu ditempelin ke dada. Oke, ada yang di sini taruhnya, ada yang di perut. Ya Kak, kalau dari sini fasal lili rabbika wanhar, di antara kerongga dengan ada yang seperti itu. Atau kalau zaman dulu itu tangannya itu sedekap itu dia ada di sebelah kiri. Karena dia buat apa sih namanya, perang, ada pedang. Gitu. Kalau sekarang mah ya sudah, kita biasa aja. Gitu ya. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Itu mengangkat bahu sedikit, Kak. Oke? Untuk menambahkan posisi ketiak kita sebagai saluran limfa itu akan selalu tetap terbuka. Terbuka itu bikin pencernaan kita sehat. Oke, saya praktekin tangannya. Kalau untuk takbir sama tangan, saya akan praktekin. Takbir ini, ada yang jari-jarinya, ujung jari-jari tengah ini sejajar dengan daun telinga. Seperti ini. Perempuan, laki-laki sama. Karena pada saat takbir adalah posisi saat kita sujud. Sama. Ya. Ada yang di bawah daun telinga atau sejajar dengan bahu. It's gonna be okay, dua-duanya nggak ada masalah. Oke. Kalau untuk sedekap, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, tapi nggak boleh sampai begini. Ini ibaratnya orang-orang yang sombong. Boleh di sini. Kenapa kata Allah, tangan kiri ada di bawah, tangan kanan ada di atas?
Tangan kiri itu diibaratkan dengan hal yang negatif. Contoh kita cebok, ya. Oke. Kalau tangan kanan diibaratkan dengan hal yang positif. Ketika orang yang sering maksiat, orang yang sering berbuat dosa, orang yang selalu melakukan penyimpangan dalam Al-Quran, sholat kata Allah. Kenapa? Ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Ya Nabi, hukum saya di dunia karena saya melakukan dosa. Saya tidak mau dihukum nanti. Kalau dulu bisa ngadu sama Nabi. Kalau sekarang sudah diwahyukan Al-Quran, Nabi menyampaikan wahyunya itu buat kita hikmahnya. Gitu ya. Apa cerita ini, hikmahnya di balik cerita ini? Jadi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, tutup yang pernah berbuat maksiat dengan sholat. Tutup yang pernah berbuat zina dengan sholat. Tutup yang pernah ngegibah dengan sholat. Tutup yang pernah melakukan riba dengan sholat. Jadi makna tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, tutup segala sesuatu yang kiri, yang buruk dengan yang positif, yaitu sholat. Jadi gerakan semua itu Allah udah ciptakan sehat buat hambanya, dan Allah juga memberikan sesuatu yang positif buat kita. Oke? Sekarang kita ke posisi takbir lagi ya. Baca Al-Fatihah dulu. Oke, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Boleh nggak sih kita baca sunnah? Atau kita baca Iftitah. Iftitah itu sunnah. Nggak dibaca nggak dosa. Dia dapat pahala. Oke. Saatnya kita ngobrol nih sama Allah. Ngobrol ya. Yang punya masalah kehidupan, kalau pengen tenang, pengen dikasih kemudahan, rezekinya lancar, yuk perbaiki sholat. Dalilnya dalam Al-Quran full sudah saya kasih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Huruf ba itu nyambung dengan kata nama Allahu. Allah tuh punya nama yang baik. Bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Allah lagi menatap kita. Baru huruf ba loh kak. Baru bismillah, itu tafsirnya gitu. Allah sedang menatap kita. Semoga Ustazah sehat. Amin. Amin ya Allah. Dilindungi, amin. Bacanya jangan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kak, bayangin lagi sholat Allah mandangin kita loh. Nabi Muhammad aja yang sudah dijamin masuk surga, belum tentu langsung ketemu Allah. Cahayanya dulu yang Allah tampakkan. Cahayanya dulu yang Allah tampakkan. Jadi ketika kita sholat, lagi dipandang sama Allah, maka selalu saya katakan tadi, pakai baju yang terbaik. Mau kenanya jangan yang bau. Kita lagi dipandang sama Allah, Kak. Lagi diliatin. Lagi disayang. Lagi disayang itu kita. Kalau bagi orang-orang yang pengen memahami, berpikir, sholat itu lagi disayang sama Allah. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Tulisannya alhamdu, alif lam qabariyah, dia terpisah, tapi menyambungkan kata pujian ke Allah Subhanahu wa taala. Ain, bukan alamin. Kalau teman-teman bacanya cepat-cepat pakai alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit. Tapi kalau bacanya pakai ain, Tuhan sekalian alam, pemilik langit, pemilik bumi, sama isinya. Ketika hambanya berbicara seperti itu, jawaban Allah apa? Hamadani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah sayang. Orang sholat itu disayang. Allah peluk. Allah kasih apa yang kamu minta. Apa kata Allah? Allah jawab loh kita ngomong Ar-Rahmanir-Rahim. Maka Allah lagi mandang hambanya.
Ada pertanyaan di luar dari tema. Apakah seorang gadis yang nggak pakai jilbab itu tanggung jawab ayahnya? Benar. Ayahnya nanti yang akan diseret ke dalam neraka kalau ayahnya nggak mau ngajarin anaknya pakai jilbab. Karena jilbab itu wajib dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sudah saya jawab ya. Oke. Apa jawaban Allah? Ar-Rahmanir-Rahim. Athna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung aku. Insya Allah, Kak. Hambaku sedang menyanjung aku. Itu lagi ngobrol itu. Kalian bayangin, kalian lagi ngobrol sama Allah. Maliki yaumiddin. Kakak sholat, nggak ada yang sia-sia sholat kakak. Maka nanti di hari kiamat, hari pembalasan, Allah akan balas kebaikan itu. Ketika punya masalah, Maliki yaumiddin, langsung serahin aja urusannya sama Allah. Urusannya serahin ke Allah, udah nggak usah pakai A, B, dan C, serahin ke Allah. Apa kata Allah? Majjadani abdi. Hambaku sedang menyerahkan urusannya sama aku. Maliki yaumiddin, serahin semua urusannya sama Allah. Punya masalah kesel, masalah anak, masalah suami, serahin urusannya sama Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menghamba kepadamu ya Allah. Dan aku memohon pertolonganmu ya Allah. Allah jawab loh kita ngomong begitu. Allah jawab. Ini yang kesel sama suaminya, yang punya masalah kehidupan. Saya berharap yuk perbaiki sholatmu. Maka nanti masalahmu akan Allah kasih ringan. Dalilnya dalam Al-Quran sudah saya bahas. Ya. Yuk, Allah akan kasih ringan. Semua masalah apapun Allah kasih ringan nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menghamba kepadamu ya Allah. Aku memohon pertolonganmu ya Allah. Boleh ketika kalian di dalam hati, di ayat kelima ini baca doa di dalam hati. Boleh, apapun itu. Sedikit misalnya, ya Allah ya Ghafar, ampuni dosaku. Apa jawaban Allah? Hadza baini wa baina abdi. Di sini ada perjanjian antara aku dengan hambaku. Karena hambaku sudah menghadap kepadaku, sudah menyembah aku dan meminta pertolongan sama aku, wali abdi masa'al. Apa yang hambaku minta, aku akan kasih. Tuh. Minta apa sama Allah? Dikasih. Ihdinas syiratal mustaqim. Kalau cerai anak perempuan kembali tanggung jawab siapa? Kalau punya kakak laki-laki, adik laki-laki, ayahnya, orang tuanya. Sholat sambil nangis boleh, gugur itu dosa. Sebentar ya Kak. Umi sehat selalu ya, amin. Ihdinas syiratal mustaqim. Tante, punten Tan. Apa namanya? Itu suruh kembar apa namanya? Panasin di oven. Oh itu nasi. Nasi kebuli kalau mau pada itu. Kenapa ya? Iya, pada ngapain itu? Cuma Yanti mau mandi, baca mandi. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Tan. Kalau misalnya mau makan, itu aja. Udah bilang itu ya. Nanti minta tolong sama kembar aja. Cara di ovennya. Ya, makasih ya Tan. Assalamualaikum. Gitu ya. Oke.
Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi prepare-nya tuh gini. Ketika teman-teman pengen banget baca Al-Fatihah lagi ngobrol sama Allah, kalau bisa sih sebelum baca Al-Fatihah itu teman-teman baca artinya deh. Baca artinya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Bimbing kami ke jalan yang benar ya Allah. Jika rumah tangga kami masih berantakan, bimbing kami seperti orang-orang rumah tangganya yang udah Engkau bimbing ya Allah. Bimbing kami untuk mencapaikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Seperti orang-orang yang udah Engkau kasih rezeki itu ya Allah. Jadi saatnya baca surat Al-Fatihah itu kita lagi ngobrol sama Allah, Kak. Minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang suamiku susah banget disuruh sholat, bimbing suamiku ya Allah ke jalan yang benar. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya laki-laki sholatnya di masjid. Karena di ayat kelima tadi dia sempat berdoa di dalam hati. Amin. Diaminkan tuh. Diaminkan. Itu untungnya sholat di masjid. Ya. Gak usah dihafal, Kak. Kakak fahami aja dulu. Gak usah dihafal. Difahami aja. Ayat pertama itu kan bismillah. Nah, tadi yang sudah saya kasih paham nih, kakak pahami aja dulu. Aku pendosa, Allah Maha Pengampun. Asalkan kakak benar-benar taubat. Sebenar-benarnya taubat, an-nadam fi qalb, menyesali di dalam hati, walam takrir abadan. Jangan diulangin lagi. Karena kalau kakak meninggoy, gak ada yang nolongin. Al-Waqiah sudah kita bahas. Al-Qiyamah udah kita bahas. Masya Allah, banyak Al-Quran yang udah kita bahas tentang hari kiamat dan api neraka. Oke? Surat Al-Ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza li'abdi. Semua ini buat hambaku. Wa li'abdi masa'al. Hambaku mau minta apa lagi, kata Allah. Itu ditawarin lah. Ditawarin sama Allah. Kalau belum baca Al-Fatihah, kan ini lagi baca Al-Fatihah. Jadi ketika baca Al-Fatihah itu dalam sholat, Allah jawab bacaan kita. Kan tadi saya bilang baca bismillah itu lagi ditatap sama Allah. Zah, istri kedua itu dosa nggak? Istri kedua kalau misalnya dia sebagai pelakor, berarti kan mencuri. Berarti dia melakukan perbuatan munkar. Perbuatan munkar itu untuk akal dan perutnya aja, syahwatnya. Ya berdosa kalau mengambil haknya orang lain. Yang ditanyakan dosanya karena apa? Kalau nggak hafal artinya, fahami aja sebelum sholat. Kalau anak nggak mau disuruh sholat, selalu saya ingatkan, siapa yang memperbaiki sholatnya, cepat terkabul doa. Siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah kasih kemudahan dalam hidupnya. Siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah kasih rizki yang dia kehendaki. Siapa yang memperbaiki sholatnya, punya masalah besar, Allah kasih ringan. Yang tadinya ringan seperti tidak ada masalah, maka Allah akan kasih tenang. Ala tatma'innal qulub. Semua dalam Al-Quran dalilnya. Siapa yang pengen sukses, pengen jadi pengusaha, pengen jadi TNI, pengen jadi police, Allah akan kasih kemudahan. Perbaiki sholatnya. Saya sudah praktekin wudunya, saya sudah praktekin sholatnya hari ini. Jadi tolong difahami. Ya, oke? Jadi ketika kita sholat itu, semua gerakannya mendapatkan sesuatu yang positif. Dan ketika ruku sekarang, ruku ya. Ketika ruku itu gerakan ruku memungkuk badannya. Sehingga punggung, leher, kepala datar sejajar. Punggung, leher, kepala datar sejajar. Nggak ada bengkok-bengkok. Telapak tangan, genggam dengkul tumit. Oke? Bukan di paha, bukan di betis. Oke ya? Kenapa gerakan seperti itu? Karena Allah punya sifat sayang sama hambanya. Ketika ruku itu, Kak,
Kalau udah sempurna, jangan langsung baca. Sebelum sempurna rukunya, jangan langsung baca Subhana Rabbiyal Azimi, jangan. Benerin dulu posisinya, kata Allah, sejajar. Supaya ruas tulang bagian belakang, ya Kak, kompresi tulang bagian belakang dapat berkurang. Artinya berat badan yang tertumpuk ke depan, hormon kortisol tulang belakang itu menjadi lurus. Disuruh sehat sama Allah, karena seharian kita duduk, ngetik, nulis, megang HP. Saatnya sholat, ruas tulang bagian belakang Allah kasih rata. Disehatin sama Allah. Ya, oke? Kalau tangan-tangan itu nempel ke lutut, itu supaya peregangan. Ya. Oke, peregangan. Yang mau kerja silakan hati-hati di jalan. Ketika ruku, di situ ada doa yang Allah dengerin. Dengarkan baik-baik. Ruku, jangan langsung baca Subhana Rabbiyal Azimi. Di sini ada jawaban Allah. Baca setelah Subhana Rabbiyal Azimi 3 kali. Ngobrol sama Allah dalam hati. Ya Allah, Ya Razak, beri saya rizki yang halal dan wasi'an mubarakan. Karena saya punya hutang ya Allah. Hutang saya belum lunas-lunas ya Allah. Ketika ruku boleh ngobrol. Karena nanti dijawab sama Allah. Itu boleh. Saat ruku dan sujud terakhir itu boleh kita ngobrol ke Allah, tapi di hati, gak boleh di zahir. Di hati. Ya Allah, saya pengen suami saya rajin sholat ya Allah. Saya pengen anak saya nurut ya Allah. Saya pengen hidup saya baik-baik dan berkah ya Allah. Panjangin umur saya ya Allah. Bilang sama Allah. Apa jawaban Allah? Kita bangun dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Tadi takbir bacanya apa? Allahu Akbar. Mau sedekap? Allahu Akbar. Selesai sedekap? Allahu Akbar. Mau ruku? Allahu Akbar. Hanya bangun dari ruku yang bacaannya berbeda. Sami Allah. Sami'a itu past tense. Kata kerja lampau. Dia Allah telah mendengar doamu tadi. Padahal baru berapa detik tuh. Kita nanya sama Allah, kita ngobrol sama Allah, didengerin. Kalau curhat ke teman belum tentu didengerin. Telepon ke teman belum tentu diangkat teleponnya. Kakak punya masalah apa? Ruku, bilang ke Allah masalahnya. Bilang ke Allah masalahnya. Yang pertama, paling indahnya Allah dengarkan. Anak susah disuruh sholat, ngomong sama Allah pada saat ruku. Mau ruku pertama, kedua, ketiga, keempat, sholat sunnah, sholat fardu, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya Allah jawab semua doa-doa saya. Maka selalu saya katakan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan jawab semua doa yang kamu minta. Perbaiki sholat. Kenapa saya sampaikan begini? Karena itu yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Saya minta apa? Itu Allah jawab semuanya. Maka perbaiki sholatmu, Allah akan mendengar semua doa dan mintamu. Selain itu Allah bilang apa? Ini kan sami'a. Sami'a itu kan past tense, kata kerja lampau. Baru berapa detik aja Allah udah ngedengerin kita. Kalau telepon teman belum tentu. Apa jawaban Allah? Sami Allah liman hamidah. Rabbana, Rabb yang merawat kita. Walakal hamdu. Punya Allah, milik puji-pujian ya Allah. Allah yang maha terpuji. Mil'us samawati. Allah tuh punya kerajaan langit. Langit itu yang Allah udah hiasi. Ada matahari yang bisa menyinari kita. Kita bisa aktivitas. Ada bulan yang bisa kita tidur jadinya digelapin. Ada bintang yang menghiasi. Ada hujan yang bisa bikin kita rahmat Allah turun. Walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wa mil'ul ardi. Sepenuh bumi. Di atas muka bumi
ada banyak harta, mau rumah, mau duit, mau kerjaan, mau jodoh, mau rizki, mau anak, mau pasangan, sepenuh langit, sepenuh bumi, ama isinya. Wa mil'u ma syi'ta. Ma syi'ta, kata Allah. Mau apa hambaku, mau apa? Mau apa, kata Allah. Min syai'in ba'du. Aku kasih, aku tawarin. Bayangin tuh. Sepenuh langit, sepenuh bumi, semuanya. Mau apa? Ditawarin. Jadi kalau punya masalah, gak usah telepon teman. Minta sama Allah. Ya. Kalau anaknya malas sholat, orang tuanya perbaiki sholatnya. Gak usah pakai ngomel-ngomel sama anak. Aliran orang tua yang memperbaiki sholat akan mengalir kebaikannya buat anaknya. Akan mengalir kebaikannya buat anak. Dalilnya dalam Al-Quran sudah saya berikan. Ya, kalau yang ikut live dari pagi, pasti paham. Sekarang sujud. Tahu sujud? Sujud itu kita sedang merendah, Kak. Tapi kita merendah bukan untuk rendah di hadapan manusia. Tapi Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang sujud. Hanya iblis yang enggan sujud. Suami susah sholat, istri perbaiki sholat. Katakan ke Allah, kalau pengen cepat terkabul doa, suami malas sholat. Cepat terkabul doa kalau orang-orang memperbaiki sholat. Katakan ketika ruku, ya Allah, saya sering banget suka lupa gerakan sama bacaan. Tolong perbaiki sholat saya, ya Allah. Didengerin sama Allah, ditawarin mintanya apaan? Mau minta apa? Allah Maha Kaya. Allah Maha Segalanya, punya langit, bumi, ada tanaman, ada semuanya ada. Be careful. Ya. Suka lupa gerakan sholat. Minta sama Allah, ya Allah saya pengen khusyuk sholatnya, ya Allah tolongin saya. Bilang waktu ruku. Sujud. Ketika sujud itu, Kak, enak banget kan? Iya, Allah tuh sayang sama hambanya. Disuruh sholat itu bukan lagi dikasih sesat, disayang sama Allah. Perbaiki sholat ini saya sudah kasih paham dari awal ya, Kak. Next, kapan-kapan kita praktekin lagi. Oke? Sujud itu kan merupakan gerakan kepala itu sama rendah dengan kaki. Tangannya itu seperti pada saat kita takbir tadi. Ya. Oke? Takbir itu pada saat kita sama dengan waktu kita sujud, tangannya kayak gitu. Limfanya bagus, menyentuh lantai. Ini nempel sama lantai atau sejadah. Ini nggak apa-apa, nggak nempel sama sejadah, kena nggak apa-apa. Ini yang paling penting. Oke? 1, 2, 3, kanan kiri, lutut kanan kiri, telapak kaki jari-jarinya menghadap ke kiblat. 8. Tapi yang harus nempel sama sejadah ini. Karena orang sholat itu ibaratnya tentang kematian, tapi bedanya kita masih napas. Orang sholat sujud nempel sama sejadah karena kita terbuat dari tanah. Artinya kita berada di atas muka bumi ini, di atas tanah. Meninggal nanti masuk ke dalam tanah. Nanti dibangkitkan dari tanah. Ketika kita di dalam kubur, ditempelin ini, nanti dibuka pocong kita, nempel ke tanah, ke kiblat. Gitu ya. Oke. Sujud yang sempurna itu akan merasakan tarikan kuat di tulang paling belakang, daerah pertengahan punggung. Nanti punggung kakek enak tuh. Karena ada gravitasi, pergeseran titik berat batang tubuh. Di situ terjadi peregangan seperti pada peregangan ruku.
pengaruh sujud terhadap peredaran darah di otak, kan sujud tuh, ya. Itu bisa kalian rasakan nikmatnya tuh. Bisa terjadi elastisitas pembuluh darah. Itu faktor paling penting tuh. Elastisitas pembuluh darah ketika sujud. Hidung boleh nempel, kena mukena nggak apa-apa. Kalau ini nggak boleh kena mukena. Pas sujud debit darah tuh naik, Kak. Posisi jantung itu lebih tinggi daripada otak. Jantung lebih tinggi daripada otak. Karena itu waktunya sujud merupakan latihan otak untuk menambah elastisitas pembuluh darah. Nanti saya kasih paham dulu ininya. Ya. Pembuluh darah di otak itu yang tersumbat atau pecah itu akan terhindar. Pembuluh darah yang ada di otak itu terhindar dari pecahnya pembuluh darah. Oke? Kalau ada yang suka lumpuh separuh badan, dari awal kita harus praktekkan sholat itu. Sujudnya. Supaya tidak terjadi kelumpuhan. Ya? Oke? Jadi saat sujud itu saatnya latihan memperkuat ikatan jantung. Kalau nggak bisa sujud, lagi sakit, sujudnya yang agak nunduk aja. Allah Maha mengetahui. Organ dinding dalam tubuh itu sehat. Maka rugi orang yang meninggalkan sholat. Rugi itu Allah. Allah tuh udah kasih kita baik, sehat. Ya, oke. Ketika kita sujud, ada yang bilang gini, kalau turun dari berdiri ke sujud, lutut duluan apa tangan duluan? Ini ada kisahnya, Kak. Jadi ada sahabatnya Nabi yang sebelumnya dia melihat ini kedua-duanya boleh. Boleh ruku, boleh sujud itu turun lutut duluan atau turun tangan duluan. Karena ini adalah terkait dengan usia. Terkait dengan usia. Karena kalau faktor usia udah tua, sahabatnya Nabi ngelihat Nabi 3 tahun sebelum Nabi meninggal, itu melihat Nabi itu sholatnya kayak begitu. Karena memang usia udah nggak kuat. Jadi boleh lutut duluan, boleh tangan duluan, yang mana paling nyamannya. Itu ya. Siapa yang banyak dosa, Allah ampuni, makanya sholat. Tadi saya sudah praktekin kenapa tangan kiri di bawah, kenapa tangan kanan di atas. Yang punya dosa tutup dosanya dengan sholat. Yang pernah maksiat tutup maksiatnya dengan sholat. Ketika sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, telapak kakinya itu ibarat iftirosh. Bokong sebelah kiri, dudukin di sebelah kiri kaki. Tangan sama pada saat kayak takbir. Tangan. Supaya saluran limfanya sehat. Pencernaannya. Oke. Bangun dari sujud. Jari-jarinya seperti ini yang kanan. Kaki. Kaki jari-jari seperti ini yang kanan. Kaki kirinya seperti ini. Bokongnya kiri duduk di sini. Praktek sujudnya, Kak. Sujud itu sama dengan pada saat kita takbir tangannya. Ya. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan daun telinga. Tangannya. Yang nempel sama sejadah sama orang sujud. Oke? Jari-jarinya semua begini pada saat sujud. Kaki jari-jarinya. Kalau sakit, Kak, sekarang lutut udah nggak bengkak karena minum madu. Masya Allah, dikasih testimoni. Terima kasih, Kak, sehat selalu. Ya. Nah, jadi pada saat sujud, ini, lutut kanan, lutut kiri, jari-jari kanan, jari-jari kiri, semua menghadap ke kiblat, nempel sama sejadah. Yang paling penting adalah ini, jangan nempel sama mukena, tapi nempelnya langsung ke sejadah. Kalau yang lain boleh masih nempel ke sejadah, ke mukena. Ya, oke?
Kalau sholatnya nggak bisa berdiri karena sakit, boleh duduk. Jari-jari sakit, semampunya aja, senyamannya aja, asal jangan ditinggalkan sholat. Kalau sakit sambil baring sholat boleh. Sholat di kursi sama semua gerakannya. Ketika ruku dan sujud hanya sekedar nunduk, sujud lebih nunduk daripada ruku. Nah, bangun dari sujud, udah dikasih otak sehat, jantung sehat, pencernaan sehat, peredaran otak sehat. Bangun dari ruku, itu ada yang namanya gerakan duduk di antara dua sujud. Oke? Apa yang Allah kasih sama kita? Orang sholat, Rabbighfirli, diampuni. Orang sholat, warhamni, dikasih sayangnya sama Allah, dipeluk. Nggak sendirian kalian itu kalau orang sholat. Orang sholat, wajburni, punya aib, Allah tutup. Punya aib, Allah tutup. Warzukni, orang sholat, nggak dikasih miskin, enggak. Maka perbaiki sholatnya. Maka rizkinya nanti akan terus berlimpah tiap hari. Wahdini, orang sholat bakalan diarahin nih. Anak kamu ada di sini. Nggak usah pakai cari intel, nggak usah. Suami kamu ada di sini. Di sini dia ngapain aja begini-begini. Allah yang ngasih tahu nanti. Kamu nih nanti nyari rezekinya adanya di sini nih, lurusnya ke sini, beloknya ke sini. Kasih petunjuk sama Allah orang sholat. Wa'afini, orang sholat seluruh tubuhnya dikasih sehat. Wa'fu anni, orang sholat Allah kasih maaf. Ada yang komen nih, Islam berhayal aja. Ada yang komen, katanya Islam berhayal aja. Islam itu tidak mengajarkan orang, saya screenshot ya, Islam itu tidak mengajarkan orang mengganggu orang yang berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, Bapak, itu agama kamu. Agama kami, ya agama kami. Kalau Bapak nongkrong di live streaming kita, berarti Bapak suka dengan agama kita. Ya, berarti Bapak kepo sama akun kita. Ya. Ya Allah, jika memang atas nama yang saya sematkan ini, saya nggak tahu namanya bapak-bapak, entah dia ibu-ibu, beliau adalah hamba-Mu ya Allah, aku serahkan hamba-Mu itu kepadamu. Ya, jika memang hidayahnya buat beliau, turunkan ya Allah. Allahu alam, saya nggak tahu. OTW mu'alaf dia. Gak apa-apa, memang banyak sekali Kak. Jadi gini, dalam Al-Quran memang seperti itu Kak. Sampai hari kiamat, orang-orang yang bukan beragama Islam, dia akan panas terus. Dia gak suka Islam itu damai. Gak suka. Dia cuma pengen menghancurkan, bikin begini-begini. Gak ada masalah buat saya. Cuma tulisan. Orang Nabi Muhammad aja dakwah diapain? Dilemparin, dihina. Dia cuma kepo. Kan? Dah lah. Cuekin aja. Mau diblokir atau enggak, urusan dia sama Tuhan. Oke? Shadaqallahul azim. Selesai sudah apa yang udah saya sampaikan. Janji saya, Islam. Sallama yusallimu. Past tense, present tense. Sallama. Siapa yang menganut agama Islam, telah Allah selamatkan. Yusallimu, present tense, artinya sedang. Siapa yang memeluk agama Islam, sedang Allah selamatkan. Ya. Oke, nanti dalam surat Al-Waqiah, ketika teman-teman ada di syurga, jannatu adnin tajri min tahti al-anhar, salama, cuma itu ucapannya. Congratulations, selamat ya itu.
Tidak ada lagi perkataan yang menimbulkan dosa. Oke? Oke, Kak. Sekali lagi, terima kasih udah nongkrong di live streaming saya. Mohon maaf lahir batin. Saya close dengan